Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada suasana dalam kehidupan kita sehari-hari kita memang diterpa silih berganti. Terkadang kita berada pada posisi di mana kita berada pada posisi bahagia, dan ada kalanya kita dalam posisi tidak bahagia. Ada suka dan duka, dan juga ada hitam dan juga ada putih, ada laki-laki dan perempuan. Semua beriring, satu sama lainnya silih berganti. Dalam proses kehidupan kita, kita adalah hamba Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam dunia ini, semua nikmat yang telah dibentangkan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah, kita nikmati pada kehidupan kita. Lalu kita sebagai hambanya adalah punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Sesuai dari apa yang telah diceritakan dan diriwayatkan dalam sebuah sejarah Islam. Suatu ketika istri daripada Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang melihat suaminya tercinta Rasulullah SAW melaksanakan solat qiyamul lail. Begitu dia melihat Rasulullah sedang melaksanakan solat tahajud, lalu istrinya Aisyah kembali tertidur. Kemudian Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, bangkit kembali, bangun dari tidur, dan ternyata Aisyah radhiyallahu anha masih melihat bahwa Rasulullah sedang masih melaksanakan sholat tersebut. Begitu tidur dan bangun istri daripada baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, lalu seorang istri ini bertanya kepada suami tercintanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau itu seorang Rasul? Bukankah engkau seorang Rasul yang sudah dijaga oleh Allah? Bukankah engkau seorang Nabi dan Rasul yang maksum, yang sudah terbebas daripada dosa-dosa sebelumnya dan sesudahnya? Engkau terbebas daripada dosa itu, mengapa engkau masih saja beribadah kepada Allah siang dan malam tiada hentinya?" Wajar para hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang istri mempertanyakan hal ini kepada suami tercintanya, padahal suami tercinta ini sudah maksum, sudah terjaga, sudah terbebas daripada dosa. Tapi Rasulullah SAW melakukan ibadah siang dan malam tanpa henti-hentinya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuatnya, begitu dalamnya, sehingga kakinya itu memar. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Yang beliau katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah, "Afala akuna 'abdan syakura?" Wahai istriku tercinta Aisyah yang kemerah-merahan, ya Humairah. Beliau saking cintanya kepada istrinya mengatakan selalu, "Ya Humairah, wahai yang memiliki pipi yang kemerah-merahan, apakah tak patutkah aku sebagai Nabi, sebagai Rasulullah menjadi hamba yang cinta kepada Allah, menjadi hamba
yang pandai bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam permukaan bumi ini dan menjadi pengikut beliau, kita ini bercontoh, suri tauladan, kemudian uswatun hasanah, qudwatun hasanah yang beliau contohkan kepada kita, merupakan suri tauladan kepada umatnya untuk selalu mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaatan uzma kelak fil yaumil akhir. Rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, kita sebagai umatnya selalu melakukan edit diri. Edit diri dalam artian kita melakukan muhasabah. Muhasabah dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah kita hidup hanya stuck sampai di sini? Tidak ada perubahan. Hidup adalah perubahan, di mana perubahan itu memberikan kita manfaat, menjadi manusia-manusia cerdas, menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Bukankah telah dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah SAW dalam barometer kehidupan? Jikalau manusia stuck, cuma berdiri atau lari atau jalan di tempat, telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairum min yaumi amsihi fahuwa rabih. Barang siapa umatku yang hari ini, yang bulan ini, yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka dia termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla yauma amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang harinya, yang bulannya, yang tahunnya sama seperti tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Selanjutnya, baginda Rasulullah SAW meneruskan hadisnya, wa man kana yaumuhu aqbahu min yaumi amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin, lebih buruk daripada bulan kemarin, lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang tercela. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Lalu di manakah kita itu berada dalam hadis yang disebutkan tadi? Apakah hari kita, apakah bulan kita, apakah tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin? Jikalau kita memang melakukan proses perubahan ke depan, proses yang signifikan, melakukan edit diri, melakukan muhasabah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya dalam hidup kita tidak ada barometer kehidupan, tidak ada edit diri dan muhasabah, hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan kalau seandainya kita termasuk kategori orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang tercela. Oleh karena itu, jamaah sidang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita selalu berintrospeksi diri, melakukan edit diri, melakukan muhasabah di dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi kita sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti sebelum kepada kaum-kaum yang diwajibkan sebelumnya, agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, pada manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang berkualitas. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita merenung, kita mengintrospeksi diri, kita melakukan edit diri,
dalam proses keseharian kita, dalam proses bulan kita dan tahun kita harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ceramah singkat ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.